Oke, kalau sobat ekspor, perkenalkan kami dari tim startup Sekolah Ekspor dari berbagai universitas terbaik di Indonesia. Nah, di sini kita ada nama kelompok yaitu Pogos Temon Kablin, di mana kita itu memproduksi minyak nilam. Nah, kita itu juga mempunyai nama brand yaitu Primadona Grade. Nah, sebelumnya dulu perkenalkan, nama saya Joko Santosa Mendrova. Saya merupakan mahasiswa Universitas Halim Mutiara Indonesia dari Prodi S1 Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Informasi semester 5. Nah, saya merupakan peserta dari program Kampus Merdeka dari bagian studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 Sekolah Ekspor. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Iman Susanti Tapenae dari Universitas Halim Mutiara Indonesia, jurusan S1 Kimia, Fakultas Saintek. Perkenalkan, nama saya Putri Laura Matersia Boruluman Tobing dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Teknologi Informasi, dan saya merupakan mahasiswa Kampus Merdeka, studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru. Oke, nah tema kali ini terkait dengan membangun komitmen ekspor New Future Export of Indonesia dalam rangka mendorong transformasi menjadi bangsa eksportir. Nah, kita langsung masuk pada pembahasannya. Sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo, Kepala Kementerian Perdagangan, bahwa Indonesia perlu bersiap dalam mendorong ekspor setinggi-tingginya. Oleh karena itu diperlukan hal sebagai berikut. Yang pertama, ada stabilitas harga. Yang kedua, ada meningkatkan ekspor. Dan yang ketiga, ada membantu UKM. Dari ketiga pokok mandat dari Presiden Joko Widodo, diharapkan nantinya akan ada perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan perdagangan digital. Yang kedua, kebijakan dan strategi pengembangan pasar produk nasional. Yang ketiga, ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Yang keempat, perluasan ekspor ke pasar non-tradisional. Yang kelima, penyelesaian perundingan perdagangan. Yang keenam, dorongan dan dukungan terhadap UKM ekspor dengan dilakukan sebagai berikut. 1. Penambahan dan perluasan kapasitas UKM ekspor. Yang kedua, peningkatan daya saing UKM termasuk dari segi kualitas desain, kemasan brand, dan sertifikasi produk ekspor. Yang ketiga, ada kolaborasi antar kementerian dan instansi. Yang keempat, ada pemanfaatan teknologi digital. Yang kelima, ada pembentukan kembali Dewan Penunjang Ekspor untuk membantu UKM. Kinerja ekspor Indonesia dari bulan Januari sampai bulan Agustus mengalami surplus sebesar 26,65 miliar, yang mana perdagangan ekspor sebesar 134,13 miliar, atau dikatakan dengan naik 37,3%. Dari impor 10,7 UKM ekspor Januari sampai dengan bulan September 2020 sebesar 12,203,26% dari total eksportir, dan kontribusi nilai UKM ekspor Indonesia hanya sebesar 4,39% dari total ekspornya. Nah, itu juga ada strategi peningkatan ekspor Indonesia bagi UMKM. Hal ini terjadi karena adanya tantangan yang kerap dialami UKM ekspor, diantaranya sebagai berikut. 1. Kurangnya informasi riset pasar ekspor dan tata cara ekspor. Yang kedua,
perizinan regulasi di negara tujuan ekspor. Yang ketiga, akses pembiayaan. Yang keempat, kesesuaian produk dengan pasar, kemasan, labeling, dan desain produk. Yang kelima, misalnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, untuk menembus pasar yang tetapi kita menyediakan akses ke pasar yang luas dan itu masih kebutuhan impor salah satunya dengan implementasi perjanjian dagang baik preferential trade agreement atau PTA, free trade agreement FTA, dan comprehensive economic partnership agreement atau CETA. Adapun daftar lengkap 23 perjanjian dagang dalam sudah selesai disetujui dan sudah diimplementasi. Ada 23. Mungkin teman-teman bisa membacanya langsung. Nah, salah satu perjanjian dagang yang sudah bisa dimanfaatkan sebagai pintu ekspor adalah Indonesia dan Australia. Melalui IACPA, UMKM bisa mengekspor hampir 7.000 produk ke Australia tanpa dikenakan tarif. Selain itu, ada juga ASEAN Hong Kong Free Trade Agreement. Nah, pengusaha Indonesia yang ikut dalam perjanjian tersebut dapat mengekspor sekitar 4.900 produk ke Hong Kong tanpa dikenakan biaya masuk. Ada perjanjian dagang terbesar dari 23 perjanjian adalah ada Regional Comprehensive Economic Partnership. Blok dagang terbesar setelah World Trade Organization sudah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN dan 5 negara non-ASEAN, China, Australia, dan Selandia Baru pada akhir 2020 lalu. Perjanjian yang sudah terimplementasi secara umum sangat bermanfaat bagi pelaku usaha, termasuk eksportir, importir, dan juga konsumen. Dengan adanya perjanjian tersebut, perjanjian dagang yang telah diraih oleh pemerintah. Langkah-langkah berikut diharapkan dapat dilakukan secara reguler, tepat sasaran dalam memanfaatkan perjanjian dagang. Yang pertama ada sosialisasi ke industri yang sudah atau berpotensi melakukan ekspor di negara mitra, contohnya PTA, FTA, dan CEPA, serta mekanisme fasilitasi perdagangannya. Dengan format penyampaian yang terinformatif atau infografis dan video. Kegiatan ini akan lebih efektif apabila dilakukan oleh unit khusus yang menangani implementasi. Oke, yang kedua dilanjutkan oleh saudari kami Iman Susanti. Baik, yang kedua, menyediakan informasi berbasis web tentang ketentuan tarif dan non-tarif negara mitra PTA atau FTA atau CEPA oleh unit terkait di Kementerian Perdagangan atau Ditjen PPI PDST dan unit implementasi PTA atau FTA atau CEPA dalam format yang informatif dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan juga terhubung dengan website kementerian lembaga yang terlibat dalam ekspor. Yang ketiga, menyediakan database yang selalu up to date
mengenal profil supplier atau industri, produk-produk yang punya peluang pasar di negara mitra yang dimaksud difasilitasi oleh Ditjen PNN. Dapat diakses seluruh perwakilan di luar negeri, serta bagian keempat, mengoptimalkan peran FTA Center untuk memfasilitasi para eksportir dan calon eksportir dalam memanfaatkan peluang dasar di negara mitra dagang, khususnya mitra FTA atau CEPA. Dan sekaligus mendorong lahirnya eksportir baru di wilayah luar Pulau Jawa atau dapat melibatkan pusat studi ASEAN di lebih dari 20 PT Indonesia binaan Kemenlu. Dalam binaan Kementerian Perdagangan atau unit implementasi FTA yang diusulkan untuk dibentuk, namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dinas yang menangani perdagangan. Judul The Sleeping Giant atau ekspor Indonesia siap bangkit. Setelah pandemi COVID-19 Maret 2020, sektor UMKM dan ekonomi Indonesia seketika lumpuh harus bangun untuk kembali bertahan hidup. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa pemulihan harus tetap dipantau secara seksama, sehingga dapat diberikan resep yang tepat. Tentunya resep ini harus memberikan dampak positif sehingga Indonesia dapat kembali pulih dan lepas dari siklus jahat ekonomi. Tetangga tersebut dapat dijawab melalui pengembangan pertumbuhan PDB Indonesia, di mana tidak hanya menghitung jumlah uang belanja, tapi juga menghitung nilai investasi dan nilai ekspor impor. Selanjutnya, adapun pemulihan dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu bagian A, pengaturan menjaga keberlangsungan aktivitas industri. Bagian B, pengaturan efisien biaya manufaktur. Dan bagian C, pemanfaatan kerjasama perdagangan internasional. Pengaturan untuk menjaga keberlangsungan aktivitas industri. Optimalisasi ini dilakukan untuk menjaga jantung bisnis Indonesia tetap berdegup dengan memberikan kebijakan khusus seperti akselerasi vaksin dan pembukaan sentra industri sesuai level sebaran COVID-19 dan unasi industri terkait. Adapun pengaturan untuk mengverifikasikan biaya manufaktur dilakukan untuk menghemat biaya atau efisiensi dalam proses produksi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas industri mencapai ekonomi of scale, sehingga produk value yang dihasilkan di industri memiliki kemampuan dalam cost reductive. Adapun pemanfaatan kerjasama perdagangan internasional. Kerjasama perdagangan merupakan kunci utama dalam membuka kotak Pandora baru. Pemerintah Indonesia melakukan akselerasi ekspor melalui bantuan pemasaran, teknis perdagangan, hingga edukasi pada generasi muda dalam melakukan aktivitas perdagangan ekspor. Selanjutnya itu ada sertifikasi halal gratis produk UKM Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Yang mana 86,88% dari jumlah tersebut atau sebanyak 38,53 juta jiwa memeluk agama Islam. Dari data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam.
Menjaga kehalalan sebuah produk memiliki banyak sekali manfaat. Tidak pandang agama, kehalalan sebuah produk tetap dapat dikonsumsi untuk muslim maupun non-muslim. Di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa makanan halal berarti makanan yang tidak mengandung darah, daging babi, bangkai, dan disembelih dengan syariat Islam. Di Indonesia sendiri, ternyata sudah ada fasilitas untuk para pengusaha kecil menengah untuk sertifikasi halal gratis dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni Program Sahati. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mencanangkan program fasilitas sertifikasi halal gratis atau Sahati bagi pelaku usaha mikro dan kecil pada tahun 2021 dengan target 3.200 pelaku usaha atau sertifikasi halal di seluruh Indonesia yang dibiayai oleh DIPA BPJPH. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil, meningkatkan kesadaran masyarakat, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal UKM, dan memberikan nilai tambah bagi produk halal UKM. Program ini tentu saja harus melewati beberapa persyaratan. Salah satunya adalah belum pernah mendapatkan fasilitas sertifikat halal dan tidak sedang menerima fasilitas sertifikasi halal dari pihak lain. Nah, berikut ada alur untuk pendaftaran sertifikasi halal. Yang pertama itu, kita bisa mengakses laman sahati.halal.go.id. Yang kedua, pada laman ptsphalal.go.id. Yang ketiga, pelaku usaha menerima surat tanda terima dokumen setelah dinyatakan lolos verifikasi. Yang keempat, LPH melakukan pemeriksaan produk atas dasar STTD. Yang kelima, MUI menetapkan kehalalan produk dengan output ketetapan halal. Yang keenam atau yang terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikasi halal. Manfaat jika UKM memiliki produk yang tersertifikasi halal adalah salah satunya dapat mendatangkan profit yang menguntungkan bagi pengusaha, selaras dengan tujuan dari LPPOM MUI yang mengedepankan kualitas produk secara jujur dan terbuka. Manfaat lainnya adalah memberikan ketenangan bagi konsumen dan produk terjamin aman dikonsumsi atau dipakai. Oke Sobat Ekspor, nah demikian membangun komitmen ekspor dan konferensi ekspor nasional 2021 New Future Export of Bangsa Eksportir. Nah semoga materi ini menjadi berguna untuk kita, apalagi buat sahabat-sahabat eksportir yang pengen jadi ekspor gitu. Nah demikian